oleh Tuhan, tidak mau dituntun dengan caranya Tuhan. Dan konsekuensi dari semua kekerasan hati mereka binasa. Nah, kita yang sudah mengalami fakta kematian Tuhan, jangan lagi keras hati. Bawa hidup ini untuk dijamah, dibentuk oleh Tuhan selagi waktu masih ada. Karena tidak selamanya kesempatan itu ada. Jangan terlambat. Terlambat semuanya akan sia-sia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan, supaya hidup kita dibaharui dan disucikan. Menyerah, segalanya dilepaskan. Jangan mempertahankan sesuatu, supaya kehidupan kita dibaharui, disucikan, sehingga kita boleh mengalami dan menemukan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tanpa kelepasan, tidak akan ada sukacita. Tanpa kelepasan, tidak akan ada damai dalam hidup ini. Tidak ada. Hanya kalau kita mau menyerah, kita mau dilepaskan, sukacita itu akan tercipta. Damai sejahtera itu akan ada dalam kehidupan kita. Dan ini adalah kasih kemurahan Tuhan untuk kita. Karena itu jangan sia-siakan. Tadi saya sudah katakan, jangan terlambat. Kalau terlambat, nanti menyesal pun tidak ada gunanya lagi. Seperti yang terjadi pada Esau. Ketika dia ingin memperbaiki kesalahannya, ketika dia ingin membenahi semua yang dia perbuat yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi sayang, semua sudah tidak mungkin. Semuanya sudah terlambat. Sudah tidak ada gunanya. Ayat mengatakan dia mencari dengan mencucurkan air mata. Tidak. Waktunya sudah habis. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-17. Semua sudah telat. Ada kesempatan, dia tidak manfaatkan. Dia hanya terus sibuk dengan kepentingannya, sibuk berburu dan seterusnya. Berbeda dengan penjahat yang ada disalibkan bersama dengan Tuhan. Ada dua penjahat yang disalib di sisi kiri kanan Tuhan. Penjahat yang satu masih tetap menghujat, masih tetap mengolok kepada Tuhan. Sementara penjahat yang satunya sangat menyadari, melihat semua fakta yang sedang terjadi, dan dia tahu akhirnya bahwa Yesus itu adalah orang benar. Dan karena dia tahu Yesus orang benar, sebelum Yesus mati di kayu salib, orang ini sempat berkata kepada Yesus. Dia bilang, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Jadi dia sebelum Yesus mati, ingat aku Yesus, kalau nanti engkau datang sebagai raja. Raja itu artinya yang punya kuasa, punya power. Dia bilang hukum-hukum, dia bilang bebas-bebas. Tapi apa kata Yesus? Hari ini juga, bukan besok, bukan nanti minggu depan, bukan 1 tahun depan, hari ini juga engkau akan ada bersama aku dalam Firdaus. Itu saat-saat tidak berapa lama lagi Yesus akan mati. Namun di situasi yang mendesak itu, di situasi di mana Yesus sudah akan mati, masih dimanfaatkan oleh orang jahat ini untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan ingat dia. Dan di kesempatan-kesempatan akhir itulah dia tertolong. Masih ada kesempatan walaupun singkat. Esau
Ada kesempatan disia-siakan. Ketika waktu habis, dia ingin berubah, sudah terlambat. Dan ini juga untuk kita. Jangan terlambat. Jangan ada penyesalan yang tidak bisa lagi dibayar lagi. Mari kita baca sebuah ayat lagi yang terakhir untuk kita semua. Kita baca dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-33. 2 Tawarikh 33 kita membaca di dalam ayat yang ke-1 sampai 16. Namun kita tidak baca selengkapnya, kita lompat saja, lompat-lompat. 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai 16. Kita baca ayat 1 sampai 2. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Kita lompat ayat yang ke-9. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kita lompat lagi ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi saudara, Manasye ini dia anak dari Raja Hizkia. Tapi Manasye ini juga dia raja, ya, melanjutkan pemerintahan bapaknya. Jadi Manasye ini adalah seorang raja, tapi sangat jahat, sangat keji di mata Tuhan, jahat dan keji. Dalam ayat yang ke-6, kalau sudah lihat dalam ayat yang ke-6, bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api lebak di Ben Hinnom. Anak-anak itu dikorbankan dalam pemberhalaan. Anak sendiri. Lalu dalam ayat 9, Manasye menyesatkan Yehuda, penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat. Yehuda itu terjebak dalam praktek-praktek jahat karena Manasye. Jadi betapa jahat dan kejinya Manasye di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ketika Manasye ini bertobat dari dosa-dosanya, maka dia diampuni oleh Tuhan. Kejahatannya sudah melampaui luar biasa. Tapi ketika dia bertobat dan dia diampuni oleh Tuhan, masih ada waktu. Masih ada kesempatan dia tertolong. Kasih Allah masih dinyatakan. Jadi tertolongnya Manasye ini dari hukuman Tuhan, malah mengalami pengampunan, kelepasan. Itu adalah kenyataan kasih pengorbanan Allah yang sanggup menjangkau manusia dalam keadaannya yang berdosa, dalam keadaannya yang jahat, dalam keadaannya yang hina, yang keji dan sebagainya. Dan kemudian mengubahnya menjadi kehidupan yang baru. Haleluya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diatasi oleh kasih Allah. Tidak ada kejatuhan manusia yang tidak bisa diangkat oleh kematian Tuhan. Allah itu terlalu dahsyat. Luar biasa kasihnya untuk kita. Apakah kita mengerti bagaimana besarnya kasih Tuhan?
Kalau kita mengerti, kita akan selalu memuliakan Dia. Kita akan selalu merendahkan Dia, tunduk. Karena jika bukan karena kasih itu, kita juga tidak tertolong. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang bingung. Kita sedang dicengkram oleh rasa takut, rasa kecewa, dan dikelilingi oleh cobaan-cobaan dan masalah-masalah yang terus membebani hidup kita. Mulai dari masalah kecil sampai kepada masalah yang besar. Mari kita manfaatkan korban Kristus, salib Kristus. Kita manfaatkan kematian Tuhan yang berkuasa menanggung segalanya, mengatasi segalanya, dan memberikan kita pengharapan dan kemenangan. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Datang kepadanya. Kasih-Nya mampu mengatasi segalanya. Kita menyatu dengan kematian Tuhan, karena memang Dia mati untuk kita. Dalam Roma 6 ayat 5 dikatakan, jika kita menjadi satu apa yang sama dengan kematian-Nya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Dan tujuannya kemana? Tujuannya seperti dalam Roma pasal 8 ayat 17, yaitu menuju pada kehidupan yang dipermuliakan, menuju pada satu kehidupan yang kelak akan sampai pada pesta nikah anak domba. Karena Dia yang mati itu anak domba, Dia bangkit, Dia juga, Dia dipermuliakan, Dia juga. Ketika Dia mengadakan pesta, Dia juga, karena itu disebut pesta nikah anak domba. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Jadi kesana kita memanfaatkan kematian Tuhan, terus kebangkitan sampai kepada kemuliaan. Ini adalah fakta rancangan keselamatan Tuhan. Itu setiap kita orang yang seharusnya tidak ada harapan, tapi kemudian beroleh harapan. Pandang terus kepadanya, manfaatkan kuasa korban, maka kita akan terus dimampukan menjalani kehidupan ini sampai Tuhan datang kembali. Puji Tuhan, inilah berkat firman Tuhan untuk kita pada kesempatan saat ini, dan menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari yang semakin tidak menentu, untuk kita tidak gampang goyah, tapi melandaskan segenap hidup kita di atas korbannya, maka kita akan menjadi kehidupan yang kuat, tidak akan terkalahkan oleh apapun, itu sampai kepada kegenapan janji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan tutup acara atau kebaktian kita ini dengan kita akan memanfaatkan tubuh dan darah Tuhan untuk perjamuan suci. Dan sebelumnya kita saya undang kita untuk menyanyikan sebuah pujian sebelum kita bersama-sama akan berdoa. Kita menyanyi satu pujian untuk menutup perintahan firman Tuhan, cintanya dan kasihnya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya
seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya selamatkan jiwaku. Mari kita akan memanfaatkan tubuh dan darah Tuhan. Saya tidak bangkit berdiri, saya tetap duduk supaya saya tetap ada di layar. Dan kita angkat tubuhnya Tuhan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Darah Tuhan di tangan kiri kita dekatkan dengan hati kita. Kita sudah mendengar bagaimana firman Tuhan, oleh darahnya kita ditebus. Tanpa darah Tuhan kita tidak akan pernah tertolong. Karena itu kita junjung tinggi pengorbanan Tuhan di atas segalanya. Kasih kemurahan yang tidak terbatas sudah berlaku bagi kita. Dia mati untuk saya dan saudara. Dia mati untuk kita semua. Karena dia menyayang, dia mengasihi kita semua. Haleluya. 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 Siapapun kita, apapun dosa kita, kuasanya sanggup mengatasi segala. Percayalah, menyerahlah, maka kita akan dipulihkan. Kita akan diubahkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk itu mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat tadi menjadi peringatan akan aku. Dan kita makan bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang kita mau angkat darahnya Tuhan dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita. Tubuhnya sudah dihancurkan, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita dipulihkan. Pengorbanan yang tidak ada taranya, demi keselamatan kita manusia. Karena itu kita junjung tinggi korbannya di atas segalanya. Haleluya. Sekarang kita akan menggunakan darahnya Tuhan. Dan karena itu dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa sekaligus kita akan mengakhiri kesempatan ibadat kita pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu bagi kehidupan kami. Orang-orang seharusnya binasa karena dosa pelanggaran kami. Namun Engkau tidak memperhitungkan kebenaran kami. Engkau merelakan kehidupan diri-Mu, tubuh-Mu dihancur semata-mata untuk menolong kehidupan kami. Kasih yang tidak terukur, kasih yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia kami, sudah menjangkau kami, orang-orang berdosa, orang-orang hanya pantas dibinasakan. Tetapi apa yang sudah Engkau kerjakan, itu betapa ajaib kasih-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kalaupun kami harus memandang, kami harus mengukur, maka tidak ada apapun yang dapat kami gunakan untuk membalas kasih. Bahkan ketika kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami tidak akan pernah mampu membalas apapun Tuhan. Kami hanya bisa merendahkan diri di hadapan, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan, bersyukur untuk kasih pengorbanan dalam kehidupan kami. Ajaibnya kasih kemurahan berlaku di kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur Engkau sudah mati untuk kehidupan kami, hanya untuk mengangkat kami dari lumpur dosa yang akan menghancur binasakan kami selamanya. Tetapi oleh pengorbanan kami boleh memperoleh pengharapan. Bahkan Engkau sudah berfirman sampai meraih kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Karena itu terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi kehidupan kami. Engkau sudah berkorban segalanya bagi kehidupan kami. Dan Engkau juga sudah bangkit untuk kami, untuk mengangkat kami, bahkan menghentar kami untuk menuju pada kehidupan yang dipermuliakan, menjadi sama mulia dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah, semua merupakan anugerah yang tidak terkira, yang sudah memberkati kami, menolong kami, sekaligus menjadi pegangan kami dalam kami menjalani kehidupan di hari-hari yang Engkau percayakan ini. Karena itu kami serahkan lanjut perjalanan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau terus menguasai, menuntun kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar supaya langkah-langkah kehidupan kami adalah langkah-langkah bukan cara kami, selera keinginan kami, pikiran manusia kami, tapi kami melangkah menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami tahu akan banyak menghadapi penyangkalan diri, pikul salib, tapi itu adalah jalan yang terbaik untuk kami meraih kemenangan. Karena hanya dengan menyangkal diri, pikul salib, maka dosa tidak akan mampu menguasai kehidupan kami. Dosa tidak akan mampu menghancurkan kehidupan kami. Karena menyangkal dipikul salib berarti kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau menjadi kekuatan penopang kami dalam seluruh perjuangan pergumulan hidup kami, menghadapi ancaman, menghadapi bahaya, menghadapi maut sekalipun. Ketika Engkau ada bersama kami, maka maut tidak akan mampu menjangkau kehidupan kami. Karena memang tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, karena kasih-Mu mengatasi segala-galanya. Karena itu tolong kami dalam semua kelemahan-kelemahan kami, dalam semua keterbatasan kami, dosa pelanggaran kami. Ampuni, sucikan Tuhan, agar supaya di perjalanan hidup kami
Kami selalu ada kekuatan baru, sukacita yang dari Engkau. Terus berjuang, semakin sungguh-sungguh dalam mengiring Engkau, melayani Engkau dengan hidup yang terus dibahar, disucikan, untuk sampai kepada kegenapan janji-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai sedang mempelai Tuhan yang sempurna, dan Engkau sebagai mempelai laki-laki surga kami. Kami serahkan nikah, rumah tangga, pribadi, anak-anak kami dalam tangan-Mu. Kuasai tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu, kami terus bertumbuh dalam kebenaran rencana-Mu, dibaharui dari hari ke hari, sehingga dosa-dosa melekat dalam hidupan kami semakin dilepaskan. Ikatan-ikatan pada dunia, pada daging, pada perkara-perkara dari iblis semakin juga dilepaskan. Dan hidup kami boleh semakin baharu dalam Engkau, semakin dapat menyenangkan Engkau, sampai pada akhirnya kemuliaan Allah boleh kami alami sepanjang kehidupan kami. Ada banyak kelalaian, kesalahan, kekurangan, dosa, pelanggaran kami. Ampuni kami, sucikan kami. Bahkan kesempatan kami beribadah bersama belum kami dapat lakukan, Engkau juga ampuni kami. Walaupun ibadah kami dalam kondisi seperti ini, namun kami tetap meyakini hadirat-Mu selalu boleh kami alami di kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat, berkati dalam nikah, rumah tangga, pribadi, anak-anak mereka, dalam tugas pekerjaan mereka, ibadah pelayan mereka, dan mereka semakin dapat memuliakan Engkau dalam kehendak-Mu. Tuntun mereka selalu dalam kehendak rencana-Mu, sehingga mereka dengan penuh sukacita terus mengiring melayani Engkau, bahkan sampai Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, yang sudah memberkati kami dengan berkat-berkat firman, berkat tubuh dan darah. Tetapkan semua di dalam kami. Kekuatan kami gunakan, lanjut mengiring melayani Engkau sampai Engkau datang kembali. Buka jalan di kesempatan pertemuan ibadah kami selanjutnya, biar semua jadi apa menjadi maunya Tuhan. Bahkan kami rindu secepatnya masalah yang melanda bangsa kami, adanya virus yang mematikan ini boleh segera punah, dan kami sebagai umat-umat ada kebebasan kembali dalam beribadah kepada Engkau. Bahkan seluruh masyarakat negara kami boleh keluasan dalam beraktivitas bekerja, dan juga para pemerintah dan semuanya, sehingga damai, sukacita boleh tetap memeliharakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi serahkan bangsa negara kami, Tuhan tolong dari ancaman virus ini, Engkau ada. Buka jalan, semua boleh dapat teratasi. Mereka yang terlibat langsung dalam penanganan atasi virus ini, Engkau berikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, sehingga semua boleh segera berlalu. Nama Tuhan dipuji, permuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kehidupan kami sekalian. Kami boleh pulang dengan sukacita dari Engkau, damai sejahtera melampaui segala akal, memelihara hati dan kehidupan kami dari sekarang sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Kita boleh menjalankan ibadah kita dalam semua keterbatasan ini, namun itu tidak mengurangi sukacita kita untuk boleh bersama, bertatap muka walaupun hanya lewat layar. Tetapi firman Tuhan yang Tuhan berkatkan kepada kita, kita boleh memilikinya bersama-sama, menjadi kekuatan, menjadi pegangan, sekaligus menjadi harapan untuk membawa kita sampai kepada kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali di kesempatan ibadah seterusnya. Amin.